Halo semuanya, welcome to PodSafe. Oke, kita balik lagi buat edisi tanya jawab kali ini. Aku dapat beberapa pertanyaan di sosial media maupun di Japri sama beberapa adik tingkat sama ada juga kenalan gitu yang pengen tanya-tanya mengenai CPNS apalagi yang K3 gitu. Nah, menurutku pertanyaan-pertanyaan ini banyak yang perlu untuk diluruskan supaya uh, beberapa orang yang miskomunikasi ataupun tidak mengetahui infonya menjadi tahu gitu. Semoga bisa meluruskan apa yang salah dan semoga juga bermanfaat bagi kita semua gitu ya. Kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Tips lolos CPNS itu apakah ikut tryout ataukah belajar secara otodidak? Jawabanku adalah belajar sendiri secara otodidak, nggak ikut kursus, nggak ikut bimbel, karena juga menurutku aku memiliki banyak waktu luang untuk belajar gitu. Karena waktu itu belum bekerja, jadi benar-benar waktunya sangat free untuk belajar sendiri. Jadi ya udah beli buku di store gitu ya, beli buku di store. Buku CPNS kan banyak banget itu pilihannya. Menurutku semua buku sama aja sih. Buku CPNS itu kandungan bukunya juga sama, cuma ada beberapa buku yang udah ditambahi sama psikotes untuk perusahaan. Nah, aku beli yang itu karena waktu itu juga kebetulan sedang tes di salah satu BUMN. Jadi aku beli yang untuk CPNS dan untuk psikotes di perusahaan. Selain untuk perusahaan, psikotesnya itu juga bisa sih untuk tes di CPNS di kementerian kan nggak hanya CAT doang. Kalau di kementerian kan pakai wawancara, pakai psikotes dan lain-lain kan mungkin itu bisa membantu. Terus untuk ikut tryout atau enggaknya sempet ikut sepertinya ya. Kalau tidak salah ingat itu sempat ikut semacam tryout gitu yang gratis. Sempat mengikuti 1 atau 2 kali untuk yang SKD, kemudian yang SKB itu sekali. Ada yang ngadain tryout gratis gitu. Jadi kita daftar terus kita mengikuti tryoutnya. Waktunya juga udah sesuai dengan ujian 90 menit dengan jumlah soal yang sama gitu. Terus pertanyaan yang kedua, cara belajarnya kayak gimana? Oke, untuk belajarnya yang pertama ya karena kita melewati SKD dulu, jadi kita harus fokus 100% ke SKD. Jangan sampai kita berpikir nanti SKB seperti apa, nanti aku harus belajar seperti apa. Itu disingkirin dulu untuk yang SKB. Kita fokus dulu ke SKD 100%. Yang pertama yang harus dipelajari yaitu tadi menunggu press release dari BKN, dari instansi yang mengeluarkan formasi, mana instansi yang membutuhkan formasi. Kalau udah klik di formasi itu kita mendaftar, kemudian sambil menunggu jadwal ujian keluar kita belajar. Bahkan sebelum jadwal untuk ujian itu keluar seharusnya kita sudah belajar gitu. Minimal 3 bulan sebelum ujian tuh udah harus prepare belajar. Nah, cara belajarnya bagaimana? Kalau saya mengikuti salah satu channel YouTube ya, di situ diterangkan bahwa kita harus punya target gitu dalam belajar. Misalkan sehari kita punya target, kalau saya targetnya 8 jam. Karena manusia bekerja aja dibatasi gitu 8 jam. Ya udah, kalau gitu aku mengikuti itu gitu. 8 jam belajar dengan waktu istirahat juga, jadi kita nggak jenuh, kita tetap makan, kita tetap ibadah gitu ya. Jadi sehari itu harus 8 jam benar-benar belajar kayak di sekolah. Terus apa yang harus dipelajari? Ya mulai dari TWK, kemudian TIU, TKP, semuanya dipelajari. Apalagi yang TWK kan harus dihafalkan, yaitu semua sejarahnya dari mulai pertama Belanda masuk, Jepang masuk, sampai merdeka, sampai Orde Baru, sampai dan seterusnya gitu ya. Belajarnya runtut aja sih, biar lebih gampang dihafalin tuh.
belajarnya runtut. Misalkan tahun ini Belanda masuk, tahun ini Belanda mulai menyerang, kemudian gencatan senjata, kemudian perundingan, Jepang masuk dan lain-lain, itu diurutin gitu. Kita bikin rangkuman, kita bikin ringkasan gitu, jadi lebih mudah untuk dihafalkan. Sepertinya kayak nggak mungkin ya kita menghafalkan sejarah sebanyak itu, tapi pada akhirnya ya harus tetap hafal gitu. Kita harus punya motivasi, kita harus hafalkan itu semua, termasuk dengan undang-undang dasar, kemudian makna Pancasila dan lain-lain, kita harus wajib hafal. Nah, kemudian setelah TWK selesai, jangan langsung ke TIU dulu. Nah, kita evaluasi nih, TWK nih kita udah lancar apa belum? Misal TWK kita udah lancar nih. Kita tahunya lancar dari mana? Ya dari latihan soal. Kita latihan soal dulu. Misalkan dari beberapa soal gitu ya. Misalkan dari 10 soal. Kita hanya benar 5. Berarti kita masih ilmunya masih setengah tuh yang perlu dibenahi. Ya udah, yang setengah yang di bagian mana kita hafalin lagi sampai kita dapat nilai sempurna gitu. Terus kalau udah TWK baru kita loncat ke TIU, kita hafalin rumusnya, kita mulai hitung-menghitung dan lain-lain, baru ke TKP-nya gitu. Nah, baru setelah semua dirasa udah lengkap nih, tiga-tiganya udah menguasai. Nah, kita coba tryout dengan waktu yang sama sesuai dengan ujian CPNS-nya, yaitu 90 menit dengan soal yang sama juga. Misalkan berapa soal ya? Misalkan 100 soal. Nah, ya udah kita mulai lakukan ujian. Bener-bener jangan buka buku atau buka HP, ya kita kerjain sesuai dengan ujian yang sebenarnya gitu. Kita waktuin sendiri. Nah, setelah itu baru kita belajar untuk ke tryout yang lain. Misalkan kita ikut kursus atau bimbel, kita pelajari dari kursus atau bimbel itu. Nah, setelah itu kita cari referensi lain lagi. Jadi pokoknya jangan putus semangat gitu. Misalkan kita udah mempelajari dari buku, oh ya udah berarti selesai belajarnya. Nggak gitu. Kita cari referensi yang lain, seperti dari bimbel, kursus, tryout gratisan atau tryout berbayar, terus kemudian dari channel YouTube, kemudian kita pelajari FR soal di tahun sebelumnya. Itu penting banget karena kadang-kadang apa yang ada di buku itu jauh dari FR yang keluar gitu. Maka kita harus tahu model FR tahun lalu seperti apa gitu. Nah, kemarin kebetulan FR tahun 2018 itu lebih sulit dari CPNS tahun 2019. Jadi untuk mencoba mengerjakan di 2019 tuh kita udah ringan, udah enteng banget gitu. Terus oh iya, tadi kan kita udah target kan ya, misal sehari 8 jam. Misal hari ini 8 jam kita di rumah. Kalau di rumah kan pasti ada aja kegiatannya kan. Misalkan disuruh ini itu, disuruh masak kayak apa kayak. Nah, karena waktunya terpotong, misalkan terpotong 1 jam, yang seharusnya kita 8 jam cuma 7 jam, 1 jamnya ditambahin di besoknya. Misalkan hari itu nggak sanggup untuk nyelesain ya, ditambahin ke besoknya. Jadi besoknya seharusnya 8 jam, itu ditambah 1 jam berarti 9 jam. Harus konsisten seperti itu, harus disiplin. Karena ya kita harus memotivasi diri sendiri gitu. Kapan kita akan berhasil kalau kita nggak disiplin? Kapan kita berhasil kalau kita selalu menyepelekan waktu gitu? Padahal kita dikejar waktu kan, kita dikejar target gitu. Bayangin aja kalau dulu aku bayanginnya gini, aku harus bekerja keras kali ini karena kita nggak tahu kan. Misalkan tahun ini kita nggak bekerja keras, tahun depannya belum tentu kita dapat soal yang mudah, kita belum tentu dapat passing grade yang rendah, bisa aja passing grade-nya ditinggikan ya kan. Ketika itu ada kesempatan, haruslah bekerja keras, haruslah seambis mungkin. Ambis itu boleh, tapi untuk diri sendiri jangan sampai merugikan orang lain. Dah, itu yang menjadi motivasiku kemarin sih. Itu. Terus merasa jenuh atau tidak selama belajar. Jenuh pasti jenuh ya, apalagi yang hafalan sejarah, UUD dan lain-lain tuh pasti jenuh banget. Apalagi 8 jam gitu ya, tapi kita harus maksain diri kita sendiri. Ya itu tadi, kembali kita harus ambis gitu. Kita harus ambis, kita harus punya motivasi untuk ayo dong nyelesain ini gitu. Toh ini juga nggak lama kan,
cuma 3 bulan atau beberapa bulan belajar, ujian, setelah ujian ya udah selesai gitu. Karena kita juga punya motivasi kan untuk mendapatkan hasil yang terbaik, karena baik aja nggak cukup, kita harus jadi yang terbaik kalau untuk CPNS itu ya. Untuk memenuhi passing grade itu nggak cukup kalau CPNS, kamu harus punya nilai tertinggi supaya menang di perankingan. Kalau kamu cuma masuk passing grade doang, ya kalau nilai kamu tertinggi, tapi kalau misalkan ada lain yang tertinggi yang terbaik, ya kamu kalah dong gitu kan. Jadi jangan sampai jenuh, kalahkan rasa jenuh itu dengan semangat dan motivasi gitu. Terus waktu daftar sebenarnya perlu buat surat penyetaraan dari kampus atau enggak? Karena dapat info dari temen kok perlu. Oh, ini untuk jurusan saya, jurusan D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jadi gini, CPNS itu kalau kita mendaftar harus sesuai dengan ijazah. Kalau D4 ya D4, S1 ya S1. Jangan sampai D4 daftar ke S1, S1 daftar ke D4. Karena apa? Kan di setiap jabatan atau formasi itu udah ada kualifikasi pendidikannya. Misal di situ cuma dibutuhin D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja doang, berarti artinya S1 tidak akan diterima di situ. Kecuali kalau D4 Keselamatan atau Kesehatan Kerja atau garis miring S1. Nah, itu D4 atau S1 baru boleh masuk. Nah, tapi kalau di situ cuma ada D4 doang atau S1 doang, jangan pernah coba-coba untuk daftar karena pasti akan gagal di administrasi. Kalaupun akan lolos di administrasi, nantinya akan ujian di SKD lolos, SKB lolos, tapi pemberkasan gagal di BKN, itu malah akan lebih menyakitkan lagi kan. Jadi daripada kepikiran nantinya bagaimana ya udah sesuai. Kalau ijazah kamu D4 ya udah daftar yang ada D4-nya. Jangan oh itu S1 kok. Oh berarti aku bisa penyetaraan ke kampus nih bahwa D4 itu sama dengan S1. Lalu aku daftar ke situ. Aku nggak bilang bahwa itu nggak bisa atau gimana ya. Cuma aku takutnya suatu peraturan itu saklek ya, tegas. Jadi daripada kita kepikiran apakah nanti administrasinya lolos atau enggak dan kita buyar di belajar SKD-nya, mending ya udah sesuai sama yang dipersyaratkan di situ. D4 ya D4, S1 ya S1 gitu. Terus ada S1 K3 sama S1 Kesmas itu aku nggak tahu ya apakah itu sama atau berbeda. Tapi yang terpenting adalah sebelum daftar misalkan ragu, boleh kok telepon di BKD-nya atau bagian kepegawaian di kementeriannya yang mengurusi CPNS itu, boleh tanya apakah jurusan saya ini bisa masuk ke sini atau enggak gitu. Lebih baik dipastikan dulu aja gitu. Daripada nanti kepikiran gimana-gimana malah nggak fokus belajar kan, cuma ngurusin itu doang yang sebenarnya masalah sepele tapi bisa jadi suatu momok yang mengerikan gitu, menjadi sebuah kegagalan yang sepele. Nah terus untuk nama aja kadang kalau misalkan akte kemudian KTP sama ijazah nggak sama aja bermasalah gitu, apalagi ijazah ya kan. Semuanya yang dipersyaratkan di situ krusial, jadi harus sesuai data, sesuai dengan persyaratan, harus sesuai dengan peraturan gitu. Terus kemarin saya daftar untuk analis kesehatan kerja ini karena ijazah saya D4 dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan adalah D4, jadi saya bisa daftar, saya bisa masuk di situ. Jadi kalau ditanya bahwa saya penyetaraan atau enggak, ya enggak. Saya D4 dan saya enggak perlu penyetaraan S1 karena di situ kualifikasi pendidikannya adalah D4 gitu. Nah terus kalau daftar CPNS itu kita perlu STR enggak kalau D4? D4 K3 saya kemarin enggak ada persyaratan untuk STR, tapi saya enggak tahu kalau S1 K3 atau S1 Kesmas ya, karena udah beda ya. Kalau D4 K3 teman saya juga lulusan alumni yang sama, itu enggak pakai STR. Tuh karena setahu saya kalau STR itu untuk profesi tenaga kesehatan ya, kayak bidan, perawat, dokter kayak gitu. Tapi untuk D4K3 selama ini setahu saya nggak bikin STR. Nah kemarin sempat ada info sih kayak
disebarkan info bahwa kita harus bikin STR gitu. Kalau menurut saya ya, kalau persyaratan atau pengumuman dari BKN atau Kemenpan RB itu belum keluar, maka jangan terburu-buru nyari persyaratan. Takutnya kayak STR atau perizinan apa, license apa itu kan nggak keluar dengan gratis gitu. Pasti membutuhkan uang, pasti membutuhkan cuan. Maka dari itu daripada uang itu terbuang dengan percuma, menurut saya lebih baik cari infonya dulu, kalau benar baru dicari, kalau enggak ya udah, daripada uang itu yang sebenarnya bisa digunakan untuk keperluan lain malah terbuang percuma gitu. Terus formasi CPNS yang K3 murni itu ada atau enggak? Ini yang bikin aku K3 murni maksudnya kan sesuai dengan ijazah kan, seperti yang aku bilang tadi, bahwa ya udah kalau jurusanmu D4K3 terus di situ kualifikasi pendidikannya D4K3, ya udah berarti kamu bisa masuk di situ. Nah, kalau S1 Kesmas terus jurusanmu D4K3 ya apa bisa masuk di situ, sedangkan yang dibutuhkan aja S1 Kesehatan Masyarakat gitu. Gitu aja sih simpelnya. Misal yang dibutuhkan S1 Teknik, kamu D4K3, terus kamu mau penyetaraan jadi S1 Teknik masuk ke situ. Apakah boleh? Gitu aja sih. Apa cuman serumpun aja ya kayak Kesmas gitu, karena aku nggak tahu sih maksudnya serumpun itu apa, tapi kan setiap program studi kan sendiri-sendiri kan, maksudnya serumpun kayak gimana aku juga nggak begitu paham ya. Mungkin di sini teman-teman yang bisa jelasin silakan tulis di komen maksudnya serumpun di sini apa. Soalnya setauku ya kalau D4K3 ya berarti D4K3 diploma 4 keselamatan dan kesehatan kerja. S1 kesehatan masyarakat ya udah S1 kesehatan masyarakat gitu. Ijazahnya aja udah beda antara sarjana dan diploma 4 gitu, walaupun kita sama-sama mungkin sarjana sesama sarjana, cuma diploma kan sarjana terapan gitu ya, makanya boleh yang serumpun gitu. Tapi setahu saya walaupun serumpun atau apapun kalau nggak sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan itu akan gagal gitu. Nah, daripada gimana-gimana kan mending cari amannya aja. Oke. Oh, ini malah ada keterangan gini. Soalnya aku dengar-dengar kalau semisal nggak serumpun, nanti bikin surat pernyataan jurusan. Asal mata kuliah utamanya mirip. I don't know ya. Tapi setauku kalau BKD kayak gitu yang ngurusin CPNS tuh nggak sampai berpikir lihat mata kuliahnya apa. Mereka cuma lihat ijazahmu sama kualifikasi pendidikannya itu sama atau enggak gitu. Kalau nggak sesuai ya udah gagal gitu. Nah, kemarin itu sempat ada kasus juga sih di suatu kabupaten kota ya. Dia itu formasinya mempersyaratkan S1 hukum, tetapi si peserta ini dia S1 hukum syariah. Dia maksa tuh masuk ke situ. Nah, ternyata gagal kan. Nah, ada pengajuan masa sanggah. Dia mengajukan masa sanggah bahwa S1 hukum dan S1 hukum syariah tuh sama kan, sama-sama hukumnya. Tapi kan yang membedakan si syariah ini. Nah, itu akhirnya di masa sanggah pun juga nggak bisa lolos, ditolak sama instansinya bahwa emang itu berbeda gitu. Contohnya kayak gitu aja sih. Jadi ya cari aman aja sesuai dengan kualifikasi pendidikan gitu. Oke. Jadi nggak usah mikir administrasi kelar kita langsung fokus ke SKD, langsung belajar gitu. Terus kalau mau cari info-info formasi CPNS per tahun lihatnya di mana? Kalau pengen lihat formasinya mungkin di BKD masing-masing instansi ya, masing-masing daerah. Misalkan di Jakarta berarti lihat di BKD provinsi pemerintah provinsi Jakarta. Kalau di kabupaten atau kota ya berarti BKD kabupaten atau kota tersebut. Tapi kalau kementerian biasanya mereka juga bikin apa ya, kayak situs sendiri untuk CPNS gitu. Nah, itu mungkin bisa dicek di situ di tahun berapanya, atau mungkin langsung di browser gitu, misal formasi
analis keselamatan lingkungan tahun segini gitu. Mana aja instansi yang buka formasi itu biasanya langsung muncul semuanya sih gitu. Terus selain analis kesehatan kerja itu ada banyak lagi kan yang penjurus yang menggunakan kualifikasi pendidikan K3. Ada banyak. Kalau di instansi saya itu ada analis kesehatan kerja, ada pembimbing kesehatan kerja, ada analis keselamatan lingkungan, ada penguji K3, ada pengawas K3. Terus ada banyak lagi sih kayaknya. Tapi setahu saya itu aja sih. Kalau di instansi saya ya. Kalau nggak pernah cek di instansi lain juga soalnya. Tapi yang saya ketahui yaitu pengawas, penguji, analis keselamatan, analis kesehatan, sama pembimbing kesehatan kerja. Itu. Terus beli bukunya di mana tadi udah aku bilang ya, di store buku terbesar di Indonesia di mana? Di mall-mall pasti ada. Nah kalau misalkan buku di store itu nggak ada ya berarti habis, belum restock lagi. Nah tunggu aja, tuh pasti kalau udah mendekati CPNS tuh udah rame banget tuh di salah satu rak di paling depan tuh pasti isinya buku CPNS semua, tinggal pilih aja yang mana. Mau yang fokus CPNS doang ada banyak, ada yang tambah untuk psikotes, ada yang tambah untuk interview dan lain-lain juga ada. Jadi banyak pilihannya di situ. Silakan. Kemudian tips and trick ngerjain soalnya. Tips and trick ngerjain soal tuh yang penting apa ya? Sesuai dengan soal yang akan diujikan nanti. Kita try out kan, misalkan sesudah belajar gitu ya. Sesudah belajar terus kita try out. Nah, kemarin itu aku sehari itu pasti try out satu soal. Pasti itu, nggak mungkin nggak. Jadi belajar 8 jam, nah terakhirnya kita try out. Try out itu aku stopwatch sendiri 90 menit dengan jumlah soal kalau nggak salah 100 ya. 100 soal itu, terus kita nilai sendiri. Nah, kita bisa lihat di situ kurangnya apa. Nah, kita belajar lagi. Gitu. Nah, untuk mengerjakan soalnya kayak gimana? Karena kita keterbatasan waktu kan, itu 90 menit. Aku punya target, soalnya berapa ya? 60 atau 100 ya? Aku lupa deh. Kayaknya 100 soal ya. Aku punya target tuh gini. Jadi, mulai dari soal pertama sampai soal terakhir itu harus selesai, mau itu kosong, mau itu udah penuh semua, pokoknya harus selesai 60 menit. Karena pasti ada soal yang susah, ada soal yang mudah kan. Nah, soal yang susah itu perlu berpikir dengan waktu yang lama. Menurutku itu yang akan membuang waktu. Jadi, ketika kamu mengerjakan soal dan melihat soal itu susah atau perlu berpikir panjang, langsung skip. Langsung next ke soal berikutnya. Sampai 60 menit itu kamu harus stop di nomor terakhir. Nah, kemudian untuk 30 menit sisanya kamu kembali lagi, ulang dari awal, mana yang perlu isi, yang masih kosong, yang masih perlu dikerjakan gitu. Nah, kalau udah baru tuh dikoreksi mulai dari awal sampai akhir. Tapi hati-hati dalam mengkoreksi, kadang-kadang kita pelin-pelan ya. Kita udah jawab A nih. Udah bener nih sebenarnya A. Cuma kita ragu atau pelin-pelan atau gimana, kita pindah B, malah salah, nilainya kan berkurang. Nah, kita harus hati-hati di situ. Kalau bisa sih sekali jawab ya udah itu jawabannya. Jadi kita koreksinya cuma koreksi ini penjumlahannya udah bener atau belum, terus ini aku nyonteknya udah bener atau belum, ini udah keisi atau belum, gitu aja. Jangan sampai kita mengubah jawaban kalau bisa ya. Itu sih yang paling penting. Oke, itu aja untuk Q&A kali ini. Cuma ada beberapa pertanyaan itu. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan lagi dan itu aku bisa jawab, aku pasti akan buat Q&A yang berikutnya. Oke, itu aja podcast kali ini. Terima kasih banyak.